Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tayyib, nahnu min firqatis salisa tataqawan ana Nur Sahratul Jannah Wa ana Nuni Kamila. وأنا نوفي أنيشا. nuridu nataqaddam anil qissa ajibah hadha syabah ahdiru dhaifan li iftari. Wal'an nuridu natakallam an al-hiwar. Yaqulu Syekhu Sya'rawiyyu rahimahullah fi ahadi ayyami Ramadan kuntu a'idan ila baiti qabla al-maghribi bisa'ati fastaqafani rajulun faqirun minal ladzina yataraddaduna ala darsi fil masjidi fasallama alayya bilahfatin azma'ata ainai wa qala li astahlifuka billah an tuftira indil yaum faqultulah ya akhi al-ahlu bi'intizari wa zurufi la tasmah walakin wajatu nafsi atba'uhu wa la u'rifu zarfahu fi hadzal waqtal harij wa hina wasalna ila baitihi fa idza huwa ghurfatun wa matbakhun wa fina'un saghirun wa lahu madkhalun wa daraju minal khashabi la yahtamilu su'uda syakhsihi wa ma'a dhalik kanatis sa'adatu tamla'u qalba hadzal rajul wa ibaratu syukri tatadafaqu min syafataihi wa huwa yaqulu li unzur ya sayyidi hadzal baitu milki asyamsu tusyriku ala ghurfati fi sabahi wa taghrubu minal jihati atsaniyah wa huna aqra'ul qur'an andal fajri wa qabla al maghrib wallahi ka'anni askunu fil jannah. Syekh Asy-Sya'rawi rahimahumullah berkata, suatu hari di bulan Ramadan, saya kembali ke rumah saya 1 jam sebelum matahari terbenam. Kemudian ada seorang laki-laki miskin dari orang-orang yang sering mengikuti pelajaran saya di masjid. Dia menghentikan langkahku dan menyapa saya dengan penuh semangat. Dan dia berkata kepadaku, saya bersumpah demi Allah bahwa kamu akan berbuka puasa bersama saya hari ini. Kemudian aku berkata kepadanya, wahai saudaraku, keluarga saya menunggu saya dan keadaan tidak memungkinkan untuk aku berbuka puasa bersamamu. Tetapi aku menemukan diriku bahwa aku akan mengikuti dan aku tidak mengetahui bagaimana jika dalam keadaan waktu yang kritis. Dan tibalah kita di rumahnya. Di sana terdapat ruangan dan dapur dan halaman yang kecil dan pintu masuk dan tangga yang terbuat dari kayu yang tidak kuat menahan beban manusia. Tetapi di samping itu, kebahagiaan memenuhi hati laki-laki ini. Dan ungkapan rasa terima kasih selalu mengalir dari mulutnya. Kemudian dia berkata kepadaku, wahai tuanku, lihatlah, inilah rumah milikku. Matahari terbit dari sisi kamarku ketika pagi hari, dan matahari terbenam dari sisi yang lain. Dan disinilah aku membaca Al-Quran ketika fajar dan sebelum maghrib. Demi Allah, aku seperti tinggal di surga. ثم ذهب الرجل إلى زوجته وقال بصوت خافت جهزي الفطور الشيخ سيفطر عند اليوم. سمعت زوجته تقول له والله ما عندنا غير القول ولا شيء عندنا نطبخ ولا متقى على أذان المغرب إلى نصف ساعة. وبعد أن سمعت هذا الحوار وجاءني صاحب الدار قلت له يا أخي عندي لك شرطي أن أفطر مع أذان المغرب على مائي ومائي تمر ولا أقول إلى بعد المغرب إلى بعد نصف ساعتي من الأذان بعد ما أخذ التمر وأصلي ولا أقول إلا فula فوافق الرجل وأفطرت عنده
ثم خرجت وكلي سعادة بهجة وقد أحببت الذي ملكه الله إياه وهذه الحياة الجميلة التي يتغنى بها. ثم رأيت بعد أيام على الإفطار عند أحد تجار الأثرياء الذين أنعم الله عليهم بالمال والجاه والأولاد والحسب. Kemudian pria itu pergi ke istrinya dan berkata dengan suara rendah, "Siapkan makanan untuk berbuka puasa karena Syekh akan berbuka puasa hari ini." Saya mendengar istrinya berkata kepadanya, "Saya bersumpah demi Tuhan, kami tidak punya apa-apa selain kacang, dan kami tidak punya apa-apa untuk dimasak, dan tidak ada lebih dari setengah jam tersisa untuk adzan maghrib." Setelah saya mendengar dialog ini, pemilik rumah datang kepada saya. Saya berkata untuknya, "Wahai saudaraku, saya punya syarat bagimu bahwa aku berbuka dengan adzan maghrib dengan air dan kurma, dan aku tidak makan sampai setengah jam setelah adzan." Dari mulutnya keluar ungkapan puji-pujian atas karunia Allah, dan bagi rumah ini yang selalu mengagungkan Allah dan kehidupan sungguh indah dengan senandungnya. Kemudian saya melihat beberapa hari kemudian saat sarapan dengan salah satu saudagar kaya yang Tuhan memberkati mereka dengan uang, kehormatan atau gengsi, anak-anak dan keturunan terhormat. وكانت الدعوة في مزرعة فحمة يتوسطها قصر يطل على مسبح ومربة الخيل. وبعد الإفطار وأثناء المغادرة انفرد صاحب الدعوة بي وشكر منطق حياتي وهموم التجارة ومتاعي بالأولاد وسوء اتباعه زوجته وطمعي من حوله به وقسوة مصالح لإرضاء الجميع وسعى به من هذه الهاء ورغبتي به بالموت يتخلص من هذه الهموم. والله سود هذا رد الدنيا في عيوني وأطبق على صدر وأنفسي ونظرت إلى السماء وأنا أقول في قلبي الحمد لله على نعمة الرضا وليست السعادة بكثير ندفع ثمنه ولكن سعادة حسن وصلة بالله ورضي بما قسم الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وكأنما هزت له الدنيا بهذافرها. Undangan itu berada di sebuah perkebunan yang dikelilingi oleh istana yang menghadap ke kolam renang dan kandang kuda. Dan setelah berbuka puasa di sore hari, pemilik undangan mengucapkan terima kasih kepada saya. Dan dia memahami hidup saya dan kekhawatiran para pedagang dan kesenangan anak-anak dan istrinya. Dan ketamakan orang-orang di sekitarnya dan banyak nikmat untuk menyenangkan kelompok. Dan dia dibebaskan dari gangguan ini dan keinginan untuk mati. Menyingkirkan kekhawatiran ini. Demi Tuhan, ini menggelapkan dunia di mataku, dan aku meletakkanmu di dadaku dan diriku sendiri. Jadi aku melihat ke langit dan berkata di dalam hatiku, segala puji bagi Tuhan atas berkah kepuasan. Bukan banyak kebahagiaan yang kita bayar, tetapi kebahagiaan yang baik dan hubungan dengan Tuhan. Dan dia merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang merasa aman pada dirinya, sehat dalam tubuhnya, dia memiliki rezeki pada hari itu, seolah-olah dunia telah diberikan kepadanya. Taib al-istinbat min hadhihi al-qissah wa sa'ublighu bi lughati Indonesia. Pada suatu hari ada saudagar kaya yang sangat khawatir karena dia diberikan harta yang banyak, anak-anak, kehormatan, dan berasal dari keturunan yang terhormat. Dia merasa khawatir
terhadap dirinya, dia khawatir terhadap anak-anaknya, dia khawatir terhadap istrinya, dan dia juga khawatir terhadap orang-orang di sekitarnya karena ketamakannya. Dia mengeluh kepada Syekh bahwa dia sangat khawatir terhadap nikmat yang telah dia terima. Kemudian Syekh bercerita bahwa pada zaman dahulu dia pernah pulang dari masjid setelah memberikan pembelajaran di masjid. Kemudian ada seorang pemuda miskin menghampirinya. Kemudian dia mengajak Syekh untuk berbuka puasa di rumahnya. Kemudian ketika Syekh menyetujuinya dan tiba di rumahnya, sang Syekh melihat bahwa rumah pemuda ini memiliki halaman yang kecil, dapur, dan ruangan. Kemudian di rumah itu terdapat tangga yang terbuat dari kayu yang sudah tidak mampu untuk mengangkat atau menopang berat badan manusia. Tetapi dia salut dengan pemuda itu, karena pemuda ini selalu melafadzkan kalimat-kalimat Allah. Dia selalu berterima kasih kepada nikmat yang telah Allah berikan terhadap dirinya, dan dia selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wa hadza al-istinbat min hadhil qissah. Summa asyara at-tali al-mufradat al-jadidah. Awalan, tadaffaqa yatadaffaqu, bima'na mengalir. Summa tsaniyan, khafitun, bima'na samar, lembut, rendah. Kemudian, afwan, salisan, bahjatun, bima'na sukacita, kebahagiaan, kesenangan. Warabi'an, jahun, bima'na kemuliaan, gengsi, prestise, penghormatan, ketenaran. Wal akhir, khamisan, syakara yashkuruli, bima'na berterima kasih, au bersyukur. Wal-an sanatakalam al-jumlatul mufidah anil mufradat. Tadaffaqa ibaratal dzikrillahi min fammi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dauman. Ungkapkan mengingat Allah senantiasa mengalir dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bisauti khafid. Katakanlah dengan suara yang lembut. Bahjatul walidani indama yakunu auladahuma hassunal akhlaq. Suatu kebahagiaan bagi orang tua ketika anaknya memiliki budi pekerti yang baik. Huwa rajulun ghaniyun wa mujahun. Dia adalah laki-laki yang kaya dan memiliki prestise. Ashkuru li ni'matillah. Saya bersyukur atas nikmat Allah. Wal hikmah min dzalikal qissah huwa wadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi hari dalam keadaan aman dan pada dirinya, sehat jasmaninya, dan dia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah diberi dunia dengan berbagai kenikmatannya. Taib asyara at-tali khalasah. Kun mumtanan lima ladaikumul an. Wa dzakurullah aynama wa mata dauman. Li'annahu al-khaliq wa nahtaju ilaihi. Tayyib hadhihi minnah
wa in wajadatum al-akhtayat natlubu afa minkum. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.